Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Indika Dewi dari kelas Agroteknologi B semester 4. Akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Perkembangan Embrio Zigotik Hasil Silangan Antara Kembang Sepatu Hibiscus rosasinensis induk betina warna merah muda dan induk jantan warna merah. Yang pertama, abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan embrio zigotik Hibiscus rosasinensis dari hasil persilangan antara induk betina warna merah muda dan induk jantan warna merah. Penelitian ini adalah penelitian observasi dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Biologi UNY, Desa Salam, Magelang, dan Laboratorium Riset Jurusan Pendidikan MIPA UNY. Hasil persilangan kembang sepatu induk betina warna merah muda dan induk jantan warna merah menunjukkan keberhasilan dengan terbentuknya biji. Fase perkembangan embrio zigotik yang dihasilkan berturut-turut, yaitu ada tahap globuler, tahap jantung, tahap torpedo, dan embrio massa. Struktur nutritif untuk perkembangan embrio zigotik kembang sepatu berupa endosperm tipe nuklir. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Hibiscus rosasinensis yang dikenal sebagai kembang sepatu merupakan salah satu anggota famili Malvaceae, memiliki banyak variasi dalam hal warna, bentuk, dan ukuran bunga. Tanaman ini berbunga sepanjang tahun, tersebar luas, dan mampu hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah, bahkan mampu hidup di daerah tropis maupun subtropis. Bunganya meskipun tidak tahan lama namun indah dan mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai pewarna alami untuk makanan dan minuman. Selain itu, kandungan mineral, vitamin C, serta zat antioksidannya sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Daunnya yang rimbun juga sangat berpotensi sebagai penyerap polutan. Potensi tersebut menjadikan tanaman ini dibudidayakan sebagai tanaman hias yang bernilai komersial. Keberhasilan menghasilkan variasi yang unggul melalui teknik hibridasi sangat terkait dengan informasi biologi reproduksi. Salah satunya terkait hubungan waktu dengan fase-fase perkembangan alat reproduksi generatifnya. Dari perkembangan bunga diperoleh informasi kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan polinasi, sehingga terjadi fertilisasi dan dihasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Secara umum, menurut Ratnaningrum, tahun 2004, perkembangan bunga dan buah dikategorikan menjadi 6 fase, yaitu fase induksi bunga, fase inisiasi bunga, fase preantesis, fase antesis, fase polinasi dan fertilisasi, fase perkembangan buah, pemasakan buah, dan perkembangan biji. Selanjutnya ada metodologi. Metode penelitian ini adalah observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Pengamatan perkembangan bunga Hibiscus rosasinensis warna merah muda dilaksanakan di Kebun Biologi FMIPA UNY pada bulan Januari sampai bulan April 2012. Sedangkan pengamatan perkembangan bunga Hibiscus rosasinensis warna merah dilaksanakan di Dusun Kericakan Salam, Magelang pada bulan April 2014. Proses persilangan dan pembuatan preparat mikroskopis perkembangan embrio hasil persilangan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei 2015. Polinasi silang dilakukan dengan menyilangkan Hibiscus rosasinensis warna bunga merah sebagai induk jantan dan bunga warna merah muda sebagai induk betina. Polinasi dilakukan segera setelah pengambilan serbuk sari, pukul 7 sampai pukul 8. Induk jantan maupun betina diambil pada hari antesis. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, induk betina Hibiscus rosasinensis warna merah muda. Fase perkembangan bunga kembang sepatu warna merah muda mulai dari tahap inisiasi hingga antesis membutuhkan waktu 30-32 hari. Pada gambar ke-1, ini adalah gambar fase mekarnya bunga secara penuh yang diikuti dengan pecahnya dinding antena dan keluarnya polen dari ruang antena. Yang kedua, ini induk jantan Hibiscus rosasinensis warna merah. Perkembangan bunga kembang sepatu warna merah dari tahap inisiasi hingga mekar penuh membutuhkan waktu 33 hari. Pada gambar kedua ini ditandai dengan mekarnya kuncup bunga secara sempurna sehingga bagian dalam kuncup bunga atau benang sari kelihatan. Yang selanjutnya, persilangan pada Hibiscus rosasinensis antara induk betina warna merah muda dan induk jantan warna merah. Pada gambar keempat ini, polinasi dan fertilisasi merupakan fase terakhir dari perkembangan bunga dan akan dilanjutkan dengan fase perkembangan buah.
Polinasi silang dilakukan pada hari antesis. Pada pagi hari pukul 7 sampai pukul 8. Pada saat itu alat reproduksi jantan dan betina sudah masak dan baru bunga mekar sehingga belum terkontaminasi serbuk sari dari bunga yang lain. Dari gambar kelima ini, fase perkembangan buah membutuhkan waktu 27 hari untuk melalui semua tahap perkembangan buah setelah polinasi terjadi. Fase perkembangan buah dikategorikan menjadi 4 tahap perkembangan, yaitu tahap perkembangan buah muda sekitar 5 hari, tahap pertumbuhan buah muda 9 hari, tahap pemasakan buah 10 hari, dan tahap pecahnya buah selama 3 hari. Di antara 4 fase tersebut, fase pertama atau fase perkembangan buah merupakan fase krusial karena kebanyakan rontoknya buah terjadi pada fase ini. Selanjutnya, keberhasilan reproduksi generatif Hibiscus rosa sinensis. Setelah kematangan alat reproduksi jantan dan betina, proses polinasi dan fertilisasi merupakan tahapan selanjutnya yang sangat penting pada reproduksi seksual tumbuhan spermatopita. Keberhasilan polinasi akan diikuti dengan pembentukan bulu serbuk sari yang berfungsi membawa gamet jantan menuju kantung embrio tempat berkembangnya gamet betina. Pada tumbuhan spermatopita, hasil dari fertilisasi berupa biji yang viabel yang mampu berkecambah, tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan hasil penelitian Lohak Anahwi, tahun 2014, penyerbukan silang pada Hibiscus rosa sinensis dapat menghasilkan biji dengan viabilitas tinggi setelah dikecambahkan pada media tanah. Selanjutnya, perkembangan embrio zigotik hasil persilangan Hibiscus rosa sinensis antara induk betina warna merah muda dan induk jantan warna merah. Gambar ke-6A, ini adalah embrio tahap globuler. 6B, ini gambar pada hari ke-5 setelah polinasi. Gambar ke-7A, ini embrio tahap jantung. Gambar ke-7B, ini gambar pada hari ke-9 setelah polinasi. Yang selanjutnya gambar ke-8A, ini gambar embrio tahap torpedo. Gambar 8B, ini gambar pada hari ke-13 setelah polinasi. Yang terakhir gambar ke-9 ini adalah embrio tahap torpedo pada hari ke-28 setelah polinasi. Kesimpulannya, hasil persilangan kembang sepatu induk betina warna merah muda dan induk jantan warna merah menunjukkan keberhasilan dengan terbentuknya biji. Fase perkembangan embrio zigotik yang dihasilkan berturut-turut, yaitu ada tahap globuler, tahap jantung, tahap torpedo, dan embrio masak. Struktur nutritif untuk perkembangan embrio zigotik kembang sepatu berupa endosperm tipe nuklir. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melakukan persilangan dengan induk betina kembang sepatu warna merah dan induk jantan warna merah muda, serta selfing. Yang selanjutnya adalah pendaftaran varietas hortikultur. Pemerintah nomor 38 Parmentan 2011. Persyaratan administrasi yang pertama, surat permohonan bermaterai, yang kedua, deskripsi varietas, yang ketiga, hasil uji keunggulan, yang keempat, hasil uji kebenaran, yang kelima, surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Yang keenam, surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. Yang ketujuh, surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli atau autentik. Yang kedelapan, surat pernyataan kesanggupan menarik benih beredar apabila varietas benih tersebut daftarnya dicabut. Yang kesembilan, penanaman sesuai peraturan. Kesepuluh, foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan atau keunikan atau penciri utama yang disandingkan dengan pembandingnya dalam satu frame foto. Yang ke-11, soft copy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan foto tanaman. 12. Khusus varietas introduksi ditambahkan syarat. Syarat yang pertama adalah syarat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftarkan benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Yang ketiga, surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi. Yang selanjutnya klasifikasi teknis, yaitu ada uji keunggulan dan uji kebenaran. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.